Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga terus bisa thalabul ilmi, dan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kita kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Pernahkah kita saksikan ketika ada orang merasa sedih, merasa kecewa ketika meninggalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi dia tidak pernah sedih dan kecewa ketika meninggalkan sholat subuh. Jadi sholat subuh tertinggal dia tidak kecewa, tapi sholat Idul Fitri Idul Adha tertinggal dia kecewa dan sedih. Atau pernah tidak kita menyaksikan ada orang-orang begitu sedih, begitu kecewa, tidak bisa membantu orang lain dengan hartanya, tidak bisa bersedekah dengan hartanya, tidak bisa sedekah buat orang lain, tapi tidak pernah merasa sedih ketika dia punya harta, tidak berzakat di jalan Allah. Pernahkah tidak kita menyaksikan ada orang-orang yang ketika dia punya harta, dia sedih tidak bisa bantu orang lain, tapi dia tidak pernah merasa sedih ketika tidak bisa membantu orang tuanya, ayahnya, ibunya, padahal dia punya harta. Kenapa hal ini terjadi, ikhwan fillah rahimatullah? Di satu sisi ada aktivitas-aktivitas yang penting, dia tidak pernah merasa sedih dan kecewa, tapi aktivitas-aktivitas yang mungkin kecil dan sunnah, dia merasa sedih dan kecewa. Sedekah sunnah, zakat wajib, salat subuh wajib, salat Idul Fitri Idul Adha sunnah. Tidak lain sebabnya karena mereka tidak punya skala prioritas, tidak tahu mana yang penting, mana yang bisa dinomorduakan. Kan dalam beragama ini sejatinya ada skala prioritas yang harus kita kedepankan. Agar apa? Agar kehidupan kita beragama menjadi benar. Karena berapa banyak terjadi gesekan, terjadi masalah karena sejatinya kita semua sebagai umat Islam tidak tahu skala prioritas dalam beragama. Mana yang jadi prioritas buat kita, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka penting sejatinya untuk kita punya ilmu tentang skala prioritas dalam beragama. Karena sejatinya ikhwan fillah rahimatullah, justru dengan skala prioritas inilah manusia akan terselamatkan dalam beragama, akan menjadi terbimbing dalam beragama. Tapi sebaliknya, tanpa skala prioritas bisa jadi agama justru mencelakakan buat dirinya. Jadi orang yang tahu skala prioritas dalam beragama, Allah akan berikan keselamatan. Tapi orang tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu, tidak tahu mana skala prioritas dalam beragama, bisa jadi akan menjadi kecelakaan buat dirinya. Ada satu ayat Al-Quran yang cukup menarik untuk kita simak. Sejatinya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seyogyanya orang-orang beriman harus punya pemahaman, harus punya pengetahuan, harus tahu skala prioritas dalam beragama. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nathibu mimma katsabu wallahu sari'ul hisab. Di ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya skala prioritas. Orang tidak punya ilmu pengetahuan dan skala prioritas bisa jadi akan celaka buat dirinya. Tapi sebaliknya orang yang tahu skala prioritas dalam beragama, insya Allah akan terbimbing hidupnya. Kata Al-Quran di ayat ini disebutkan ada orang-orang yang ketika dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia minta diberikan kebaikan dunia saja. Maka kalau ada orang minta kebaikan dunia saja, berdoa minta kebaikan dunia saja, maka pasti kata Allah, aku akan berikan mereka kebaikan dunia. Tapi tidak sedikit pun dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Perhatikan, kalau orang salah orientasi, skala prioritas dalam hidupnya, salah menempatkan dunia dan akhirat, maka bisa menjadi celaka buat dirinya. Jadi kalau ada orang minta, berdoa saja, bisa menjadikan dia celaka. Apalagi aktivitas kita, perbuatan kita, amal kita mencerminkan itu, maka pasti jauh lebih besar kerugiannya. Maka kalau ada orang berdoa minta kepada Allah diberikan kebaikan dunia, maka pasti kata Allah, aku akan berikan kebaikan dunia.
tapi tidak sedikit pun aku berikan kebaikan akhirat. Maka celaka orang-orang seperti ini. Maka kita harus tahu skala prioritas dalam kehidupan ini. Yang kita kejar adalah dunia, bukan dunia semata, tapi yang kita kejar adalah akhirat. Karena kalau akhirat yang kita kejar, dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau dunia kita kejar, wallahi kata Allah, berdasarkan ayat ini, tidak sedikit pun dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Maka diperintahkan kalau engkau berdoa, engkau minta kepada Allah, mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia dan juga berikan kepada aku kebaikan akhirat. Maka ikhwan fillah rahimatullah, skala prioritas dalam Islam penting. Agar apa? Agar kita terbimbing. Skala prioritas dalam Islam penting agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka. Maka perhatikan ketika kita beragama, kita menjalankan din ini, pastikan kita tahu ilmunya, punya ilmunya, sehingga tahu mana yang penting, mana yang kurang penting, mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga hidup kita menjadi terarah. Karena di banyak ayat-ayat suci Al-Quran, dalam ayat-ayatnya, firman-firmannya, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya skala prioritas dalam beragama. Dalam hadis-hadis Rasulullah pun demikian banyaknya Allah menceritakan kepada Rasulnya tentang pentingnya skala prioritas. Coba kalau kita lihat, Umar bin Khattab pernah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar minta petuah, minta pengajaran, minta nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana menjalankan kehidupan ini. Bagaimana sebaiknya kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam, menjalankan kehidupan ini. Apa pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, sejatinya amal-amal ibadah sunnahmu tidak akan sempurna di hadapan Allah sebelum amal-amal ibadah wajibmu engkau selesaikan di hadapan Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menasihati Umar bin Khattab agar apa? Agar hati-hati. Amal-amal ibadah sunnahmu tidak akan sempurna, tidak akan mungkin diterima oleh Allah sebelum engkau tunaikan secara sempurna pula terlebih dahulu amal-amal ibadah-ibadah wajibmu. Jadi Abu Bakar tegas mengajarkan kepada Umar untuk melihat skala prioritas. Sebelum engkau amalkan amal-amalan pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah sunnah, perhatikan dulu yang wajib. Sebelum kita sholat rawatib, perhatikan yang 5 waktu. Sebelum kita puasa Senin, Kemis, puasa Daud, pastikan seluruh Ramadan kita jalankan. Maka Umar memesan, mendapatkan pesanan dari Abu Bakar As-Siddiq, sejatinya perhatikan skala prioritas dalam beragama. Atau kalau kita melihat satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang iman. Kata Rasulullah, iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 cabang sekian lebih. Yang tertinggi itu dari cabang-cabang iman itu, yang tertinggi kata Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan cabang iman yang paling rendah itu membuang halangan, rintangan, duri dari jalan, itu adalah cabang yang paling rendah. Kalau di hadis terus sebutkan al-hayyu minal iman, dan sesungguhnya malu pun bagian dari iman. Hadis ini mengajarkan lagi-lagi kepada kita bagaimana skala prioritas orang-orang beriman untuk melihat mana yang penting, mana yang tidak penting atau kurang penting. Maka di hadis ini jelaskan yang paling penting dalam beragama itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah itu aktivitas lain sampai yang paling rendah tadi itu menyingkirkan duri dari jalan. Maka ini pun mengajarkan kepada kita bagaimana skala prioritas. Bagaimana skala prioritas buat orang-orang beriman agar dia sadar betul sebenarnya dalam menjalankan kehidupan beragama ini perlu ilmu untuk tahu bagaimana skala prioritas dalam beragama. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, pernah ada kisah menarik yang terjadi di Mesir berapa ratus tahun yang lalu. Sama-sama kita tahu di Mesir banyak ulama-ulama besar di sana. Namun perselisihan antar warga, antar umat terkait masalah fikih pun di setiap tempat, di setiap masa pernah terjadi. Ada kisah di Mesir, satu wilayah, satu tempat, satu kampung yang karena perbedaan masalah furu'iyah, perbedaan masalah yang sunnah, aktivitas yang sunnah, menjadikan mereka terpisah. Keluarga terpisah dengan keluarganya. Bahkan wilayah tadi itu, desa tadi itu terpisah menjadi 2 desa. Yang tadi 1 desa menjadi 2 desa. Ayah berpisah dengan bapaknya,
anak berpisah dengan orang tuanya, kerabat pisah dengan kerabatnya, bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Bahkan perselisihan mereka begitu keras satu sama lain, sehingga tidak ada perniagaan, tidak ada pernikahan di antara mereka. Tahukah kita sebabnya apa? Karena sebabnya satu, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana melaksanakan sholat tarawih. Apakah 11 rakaat, apakah 23 rakaat. Ini persis terjadi di masa kita sekarang ini. Sampai hari ini pun kita masih terdikotomi dengan hal-hal yang semacam ini. Apakah tarawih 11 rakaat, apakah 23 rakaat. Mereka terpisah di Mesir pada saat itu. Lalu terdengar kabarlah satu ulama, satu kiai, satu ustadz, seorang alim akan datang ke kampung itu. Mereka berpendapat pasti ulama akan bela kita. Setuju dengan pendapat kita yang 11 rakaat dan 23 rakaat, akan menentang pendapat yang lainnya. Di antara dua kubu punya pendapat yang seperti itu. Pasti ulama ini akan mendukung kita dan menyalahkan kubu yang lain. Kubu yang lain begitu, akan mendukung kita dan menyalahkan yang lain. Tibalah satu masanya ulama ini, alim ini datang ke kampung tadi itu. Lalu mengumpulkan di antara dua kampung tadi itu dalam satu pertemuan. Lalu seorang alim ini bertanya kepada mereka semua. Apa pertanyaannya? Alim ini bertanya kepada mereka semua, pertanyaan pertama. Apakah pendapat kalian tentang sholat tarawih? Apakah pendapat kalian hukum dari sholat tarawih di masjid, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri? Mereka sempat mengatakan hukumnya sunnah. Lalu seorang alim bertanya kembali kepada mereka semua. Apa pendapat kalian seandai kata sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing? Apakah hukumnya? Dan mereka tetap menjawab hukumnya adalah sunnah. Jadi di rumah dilaksanakan sendiri atau berjamaah dengan keluarga, mereka sepakat mengatakan sunnah. Lalu alim ini bertanya kembali di antara kepada mereka semua. Apa pendapat kalian hukumnya menjaga ukhuwah persatuan di antara umat-umat Islam? Mereka menjawab, hukumnya wajib. Lalu ulama ini berkata lagi, apa pendapat kalian andai kata ada orang meninggalkan yang wajib lalu mengerjakan yang sunnah? Apa pendapat kalian kalau orang memutus tali silaturahim, memutus ukhuwah, memecah ukhuwah, dan mereka berpendapat mereka paling benar sendiri? Lalu mereka berkata, sungguh ini perbuatan yang tidak diterima oleh syariat. Karena seharusnya mereka mengedepankan persatuan, ukhuwah dan silaturahim, baru bicara masalah furu'iyah, bicara masalah yang sunnah, salat tarawih 11 atau 23 rakaat. Lalu alim ulama ini berkata kepada mereka semua, maka perhatikan, inilah fatwaku untuk kalian semua. Kalau kalian selepas sholat isya berjamaah, lalu selesai sholat jamaah isya, silakan kalian berzikir masing-masing di masjid. Lepas zikir selesai, silakan kalian semua pergi ke rumah masing-masing. Jangan ada yang sholat tarawih di masjid. Silakan kalian pergi ke rumah masing-masing, laksanakan sholat tarawih. Mau sendiri-sendiri, mau berjamaah, atau mau 11 rakaat atau 23 rakaat. Terserah pemahaman mazhab kalian masing-masing. Maka akhirnya menjadi solusi buat mereka. Karena mereka tahu sholat tarawih sunnah. 11 rakaat pun ada hujahnya, 23 rakaat pun ada hujahnya. Tapi persatuan, ukhuwah, silaturahim wajib hukumnya. Wattasimu bihabli jami'ah walat tafarruqu. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada ukhuwah, kepada persatuan, kepada silaturahim, dan haram hukumnya memecah tali silaturahim dan ukhuwah. Maka kedepankan yang wajib, baru jalankan yang sunnah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, ini pelajaran buat kita semua. Hari ini habis waktu kita, habis pikiran kita, habis energi kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting buat kita. Padahal satu penting yang paling pokok buat kita, paling mendasar buat kita, paling urgent buat kita hari ini. Apa? Persatuan, ukhuwah, silaturahim. Maka wajar kata Rasulullah,
Nanti akan datang masanya umatku itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Umatku itu nanti banyak, tapi seperti hidangan di atas meja makan. Diperebutkan dari kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa? Tidak punya izzah, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Sehingga apa? Mereka cinta dunia dan takut mati. Karena seharusnya orang-orang beriman tuh apa tadi? Prioritasnya akhirat, dunia adalah sarana buat dia berjalan ke jalan Allah. Maka inilah pentingnya kita tahu skala prioritas dalam beragama. Agar apa? Hidup kita terbimbing dan kita bisa selamat dari kehidupan kita dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kita bisa menetapkan skala prioritas? Bagaimana kita bisa tahu skala prioritas dalam beragama? Ada satu kisah menarik ikhwan fillah rahmatullah, ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk mensiarkan Islam, untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk menyebarkan kebaikan Islam ke Yaman. Lalu Rasul berpesan kepada Mu'az bin Jabal sebelum dia berangkat ke Yaman. Apa pesan Rasulullah? Wahai Mu'az bin Jabal, datangi mereka, serukan kepada mereka, ajak kepada mereka, dakwahkan kepada mereka pertama. Apa yang pertama? Ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah mereka paham kalimat ini, setelah mereka menerima kalimat ini, maka teruskan pengajaranmu kepada bagaimana melaksanakan sholat. Setelah dia benar melaksanakan sholat, bisa melaksanakan sholat, ajarkan bagaimana dia beraktivitas yang lain. Zakat, saum, haji, dan seterusnya. Jadi Rasulullah berpesan kepada Mu'az bin Jabal, dakwahkan kepada mereka tentang Islam. Dan yang paling pertama, mendasar, penting, pokok untuk disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah mereka paham, mereka menerima, maka ajarkan syariat yang lain. Salat, saum, zakat, haji, dan seterusnya. Ini mengajarkan kepada kita semua ikhwan fillah rahmatullah. Hidup dalam beragama perlu ilmu. Hidup dalam beragama perlu pengetahuan. Hidup dalam beragama perlu skala prioritas. Agar apa? Agar menjadi terbimbing hidup kita. Agar menjadi selamat kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Coba bayangkan andai kata orang maksimal, sungguh-sungguh, totalitas, rajin dia ibadah, sholat, zakat, saum, sampai haji. Mungkin hajinya puluhan kali dia berangkat. Tapi ternyata tidak paham kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wallahi demi Allah, akan sia-sia semua amal kerja dan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah selamat dunia dan akhirat, karena kita punya ilmu. Kita dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat karena kita tahu skala prioritas dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.